Tetapi dengan makan itu kita itu jangan sampai berlebihan gitu. Karena dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, kulu wasrobu wala tusrifu. Artinya makanlah kalian, minumlah kalian sesuka kalian, tetapi jangan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan melanjutkan kajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Baraya semuanya, waktu kemarin itu saya masih membahas yaitu obatnya hati. Di antaranya kemarin obatnya hati itu baraya ada 5. Kemarin ke-1 kita harus memperbanyak beristiqomah baca Al-Quran. Kedua, kita itu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang ahli kebaikan. Ketiga, obat hati itu adalah kita wa ihlaul batini, artinya kita harus sering-sering mengosongkan perut. Artinya kita harus sering tirakat, jangan terlalu banyak makan makanan yang halal, apalagi makanan-makanan yang haram. Kenapa baraya semuanya kita itu harus sedikit makan barang yang halal? Karena ada pepatah, man kasuro ukluhu kasuro nomuhu, wa man kasuro nomuhu kasuro dunubuhu. Yang artinya siapapun orang yang banyak makan, loba barang dahar, loba ngemil, dahar wae, maka dia itu akan banyak tidurnya. Kenapa bahaya? Karena saking perutnya wareg teuing, pinuh teuing, bakal ngantuk melulu. Sedangkan siapapun orang yang banyak ngantuknya itu akan banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Karena kadang-kadang kalau kita suka tidur, kadang-kadang kita tinggalin ibadah, ninggalin ibadah, subuh bangun jam 7 karena malamnya banyak makan. Mohon maaf ya. Kalau lohor umpamanya kadang-kadang ketiduran karena banyak makan. Karena itu ada bahasa, siapapun orang yang banyak makan akan banyak tidurnya. Siapapun yang banyak tidur pasti akan banyak dosanya. Saking kadang-kadang kita banyak tidur, saking kita lupa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita itu bukannya tidak boleh makan, tetapi dengan makan itu kita itu jangan sampai berlebihan gitu. Karena dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu wasrobu wala tusrifu.
Artinya makanlah kalian, minumlah kalian sesuka kalian, tetapi jangan berlebihan. Sampai makanannya, wow segala dimakan, mumpung ayah, nah, jangan saya gitu ya. Apalagi ada yang nelaktir yang mumpung ayah, jangan berlebihan, biasa-biasa aja. Minum boleh, tapi minumnya jangan berlebihan, saking banyak minum ini, minum ini. Nah, itu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, tidak senang sama orang-orang yang berlebihan. Baik berlebihan di dalam makan atau berlebihan dalam minum. Allah itu tidak senang gitu. Jadi kita bukannya tidak boleh makan dan minum, tetapi makan minum kita itu harus teratur. Harus biasa-biasa aja, jangan berlebihan. Karena kemarin perut kita itu, usus kita itu, kata ulama ada 18 jengkal. Yang 18 itu dibagi 3. Nah, yang 6 untuk makanan, yang 6 lagi untuk minuman, yang 6 lagi untuk hawa, untuk napas. Karena kalau seandainya berlebihan makanan minumnya, kadang-kadang untuk napasnya susah gitu ya. Kadang-kadang nantinya banyak tidur ya. Mohon maaf para ya. Nah, jadi para ya semuanya, jadi makan minum itu makan yang dibolehkan. Jadi tidak wajib, tidak sunat kita makan minum, itu boleh. Nah, jadi perkara yang boleh. Tetapi walaupun perkara yang boleh yang diwenangkan, kalau niatnya kita baik, itu bisa jadi ibadah. Jadi perkara yang wenang, tetapi dengan ilmu niat yang baik, kita makan itu, minum bisa jadi ibadah. Cara contoh ini baraya semuanya kita makan. Kita niatnya baik, makan itu supaya kita nanti kuat sholat. Ya, makan itu supaya nanti kita bisa kuat baca Quran. Itu makan itu wenang menurut agama, tetapi dengan niat baik kita supaya kuat beribadah, itu jadi ibadah. Supaya kita kuat sholat, supaya kita kuat baca Quran. Kayak kita ngopi. Ngopi itu wenang, mau ngopi silakan, gak mau silakan. Tetapi kalau kita niatnya baik, kita ngopi itu supaya tidak ngantuk, mau baca Quran. Atau sholat supaya kita tidak ngantuk. Maka ngopinya itu walaupun wenang, itu bisa jadi ibadah. Seumpamanya lagi kita itu tidur. Itu tidur juga perkara yang diwenangkan. Mau tidur silakan, enggak silakan kalau tidak akan menjadi penyakit. Silakan. Tetapi dengan tidur itu kalau kita niatnya ibadah, maka itu jadi ibadah. Jadi kalau kita tidur niatnya baik jadi ibadah. Contoh, kita tidur umpamanya supaya nanti malam kita bisa sholat tahajud, sholat malam. Maka dengan tidurnya itu jadi ibadah. Contoh umpamanya kita itu tidur. Kita tidur itu supaya nanti subuh gak kesiangan. Mohon maaf ya. Nah, tidurnya itu juga jadi ibadah. Jadi mohon maaf baraya, ada perkara yang wenang, tetapi dengan ilmu niat yang baik, itu jadi ibadah. Kayak tadi makan, minum itu wenang menurut agama, tetapi dengan niat kita baik, itu bisa jadi ibadah. Ada juga perkara yang baik, dikenakan tidak ada niat yang baik, itu bisa jadi tidak jadi ibadah. Contoh umpamanya mohon maaf baraya, kita itu umpamanya kalau lagi panas itu duhur ya, lagi panas, kadang-kadang kita itu pengen apa? Pengen niis, kalau bahasa Sundanya pengen niis, ngadem ya. Nah, kita duduk di teras masjid biasanya ya kalau di kampung ya, duduk di teras masjid. Itu perkara baik. Itu perkara baik itu kalau kita tidak tahu ilmunya, itu tidak akan jadi ibadah. Tetapi kalau kita tahu ilmunya,
kita duduk di sana itu, walaupun di teras masjid kita niat iktikaf, itu jadi ibadah. Gitu. Tetapi walaupun kita duduk 1 jam di sana di teras masjid, walaupun di dalam, tetapi kita tidak niat iktikaf, itu tidak jadi ibadah. Nah, gitu ya. Jadi pada semuanya itu tergantung niat kita. Jadi ada perkara yang wenang, kalau kita niatnya baik, jadi ibadah. Ada perkara ibadah, tapi karena kita tidak ada niat, maka tidak jadi ibadah. Jadi harus pakai niat ya, Pak ya. Jadi makan juga tadi kita dibolehkan, minum dibolehkan, tetapi kita jangan berlebihan. Jangan sampai kita minumnya, makannya terlalu kalau bahasa Sunda itu wareg deing gitu ya. Wareg deing berlebihan, apalagi sampai menghabiskan untuk jatah orang lain, tidak boleh ya. Tidak boleh baraya ya. Lalu baraya semuanya di dalam hadis marfu salah suisolin turisul qaswati fil qalbi hubut ta'am wa hubun naumi wa huburhah. Rasulullah SAW telah bersabda, 3 tingkah, 3 perkara itu bisa mewaris, yaitu teas hati. Jadi 3 perkara baraya matak jadi teas hati. Hartina teas hati teh, lamun jalma teas hati, dia itu tidak akan menerima nasihat dari orang lain. Kadang-kadang dia itu tidak mau diberi papatah, tidak mau mendengarkan papatah agama. Mungkin di papatahan terima, sumawanten oleh orang lain, kadang-kadang oleh saudara pun kadang-kadang tidak masuk, karena saking dia itu hatinya keras. Itu. Tapi antaranya itu baraya yang bisa mengakibatkan hati keras itu, hati punya penyakit itu diantaranya 1 hubut ta'am. Kita terlalu suka doyan sama makanan. Kadang-kadang kalau kita terlalu banyak makan juga kan kata dokter juga itu bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, jadi di dalam agama juga mohon maaf baraya kita itu tidak boleh terlalu doyan suka makanan, soal dimakan naon wae. Kadang-kadang kalau orang yang untuk menjaga kesehatan makan itu dipantran, jangan terlalu banyak dimakan. Saya semuanya sekian dulu saya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Hudma sopa dan makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.